Pelatih Timnas Vietnam berniat contek strategi Sintayong demi gelar juara AFF 2022. Jelang bergulirnya Piala AFF 2022 pada akhir tahun nanti, Timnas Vietnam dipastikan akan kehilangan pemain andalannya. Salah satu pemain andalan Park Hang-seo yang dipastikan tidak akan membela Golden Star adalah Nguyen Quang Hai, yang memilih fokus pada klub barunya di Liga 2 Prancis. Tidak mau berpikir lama, pelatih Timnas Vietnam langsung memikirkan langkah penting agar Vietnam menang di Piala AFF 2022. Salah satu langkah Park Hang-seo adalah mencari pemain-pemain muda bertalenta untuk berjuang bersama Timnas Vietnam di Piala AFF 2022. Langkah Park Hang-seo ini pernah dilakukan oleh rekan senegaranya yakni Sintayong. Sintayong memilih para pemain muda untuk mengisi skuad Timnas Indonesia. Hasilnya Timnas Indonesia bisa melaju hingga babak final meski harus mengakui keunggulan dari Thailand di partai puncak. Keberhasilan Sintayong itu dan absennya beberapa pemain penting menjadi dasar Park Hang-seo ingin berburu para pemain muda. Park Hang-seo juga mencari beberapa pemain yang tampil bagus di Liga Vietnam. Di sisi lain, Sintayong juga ingin Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2022 nanti. Terbukti, STY ingin memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Keinginan Sintayong itu pun langsung direspon cepat oleh PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada klub-klub tersebut. Kabar baiknya, pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan sudah merampungkan agenda mereka bersama klub masing-masing, sehingga mereka bisa bergabung bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Vietnam melakukan TC mewah, Timnas Indonesia harus waspada. Menjelang digelarnya Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada akhir bulan ini. TC Timnas Indonesia di Bali kemungkinan tidak akan dipimpin oleh Sintayong, sebab pelatih asal Korea Selatan itu masih memimpin TC Timnas Indonesia U20 di Eropa. Namun sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang bakal menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia saat TC. Terakhir kali Timnas Indonesia menggelar 2 kali uji coba yakni pada FIFA Matchday pada September 2022 silam saat melawan Curaçao. Akan tetapi laga itu dirasa sudah terlalu lama. Di satu sisi rival Timnas Indonesia Vietnam kini tengah menggelar uji tanding melawan salah satu klub Eropa. Tim yang dimaksud adalah juara Liga Champions 1996 hingga 1997 yaitu Borussia Dortmund. Sebatas informasi, laga uji coba itu merupakan bagian dari tur Asia yang dilakukan tim asal Jerman tersebut. Seperti diketahui, Indonesia dan Vietnam memang tidak satu grup. Namun mereka bisa saja bertemu di babak semifinal atau bahkan final. Oleh sebab itu, melihat persiapan mewah dari Vietnam, skuad Garuda tampaknya harus lebih waspada terhadap sang rival. Kembali lawan tim Turki, Antalyaspor akan jadi tempat uji coba STY lakukan rotasi. Timnas Indonesia U20 melanjutkan pemusatan latihan atau TC di Turki. Bahkan tim Merah Putih akan menguji diri lewat laga uji coba melawan Antalyaspor di Limak Arcadia Football Center, Turki yang akan dilangsungkan pada Selasa 8 November. Laga ini akan menjadi uji coba kelima Timnas Indonesia U20 di Turki. Sebelumnya, tim asuhan Sintayong itu sempat 2 kali menjajal Moldova U20, lalu Turki U20, dan klub lokal Çaykurrizspor. Dalam laga kontra Antalyaspor malam ini, Sintayong akan kembali melakukan rotasi besar kepada pemainnya. Sebenarnya hal itu juga sudah dilakukan pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam 2 uji coba terakhir melawan Moldova U20.
Namun di pertandingan terakhir, timnas U20 gagal menciptakan gol dan bermain imbang dengan skor 0-0. Sebelum bertemu Antalyaspor malam ini, skuad timnas Indonesia U20 mendapatkan latihan keras dari Sintayong. Fisik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan digebar dalam sesi latihan yang dilakukan di sebuah pantai di Antalya, Turki. Latihan punggawa Garuda Nusantara difokuskan untuk meningkatkan fisik para pemain. Dimulai dengan pemanasan, lari-lari kecil, dan intensitas latihan terus ditingkatkan. Para pemain pun dituntut dapat berlari secepat mungkin di atas pasir pantai dan berlari dengan menggendong rekan setim. Metode ini juga dilakukan agar mendapatkan manfaat setelah TC.